Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mang Cuko, dulur Mang Cuko. Ketemu kembali sama Mang Cuko. Mang Cuko main hari nak coba eksplorasi daerah perairan. Tepatnya Mang Cuko nak ke daerah Sungai Keladi. Nah, perjalanan Mang Cuko ke sana dimulai dengan naik speedboat ke daerah Sungai Keladi. Karena daerah itu adalah daerah perairan, bisa sih pakai jalan darat lewat Pulau Rimo, tapi Mang Cuko nak coba eksplorasi naik speedboat itu dari PU Tanjung Lago ke daerah Sungai Keladi. Nah, perjalanan ke sana naik speedboat kurang lebih sekitar 30 menit, sahabat Mang Cuko. Nah, sahabat Mang Cuko, sebelum kita masuk speednya ke laut besar, speednya harus ngisi minyak dulu nih, karena kalau kita lah masuk ke laut besar itu dak katik yang kaki jual bensin atau jual pertalit untuk speednya. Jadi speednya harus dipastikan bahan bakarnya cukup untuk sampai ke tempat tujuan. Nah, inilah salah satu contoh untuk ngisi minyak bensin di speedboat ya. Jadi ada tempat pengisian minyak di pinggir-pinggir sungai sebelum jalan besar, sahabat Mang Cuko. Nah, setelah ngisi minyak, kita sudah siap-siap tancap gas lagi masuk ke perairan yang agak besar, sahabat Mang Cuko. Nah, ini dia pangkal muara dari tempat penyeberangan kita di Sungai Keladi. Pada saat nyebrang dibutuhkan fokus ya yang luar biasa oleh driver atau serang nama supirnya, karena di perairan Sungai Musi ini terkadang banyak kotoran, eceng gondok dan batang-batang kecil. Tentunya ini harus dilewati ya, tidak boleh dilalui ya, karena ini sangat berbahaya tentunya. Dan jangan lupa kalau naik speed tentunya gunakan jaket ya, karena udaranya cukup deras, cukup kencang, biar tidak masuk angin tentunya, sahabat Mang Cuko. Dan inilah salah satu trek perairan Sungai Musi. Memang kiri kanannya tidak katik tempat persinggahannya. Jadi memang pada saat naik speedboat seperti ini harus dipastikan speedboatnya dalam kondisi prima. Mano coba kalau misalnya mogok di tengah jalan model ini, siapa yang nak bakal nolong? Jadi memang speedboat harus dalam kondisi prima, dan tentunya ya dipastikan kita bisa terhubung dan berkomunikasi ya, karena kalau misalnya mogok di tengah jalan model ini, kita harus baca minta tolong melalui handphone lah tentunya ya. Setelah perjalanan kurang lebih 20 menit ya tadi, akhirnya kita masuk ke jalur yang lebih kecil atau jalur tembusan. Nah, jalur-jalur inilah yang nanti akan menghubungkan
pemukiman-pemukiman yang ada di daerah perairan di Sungai Musi. Dan lagi-lagi di sini kita harus lebih waspada karena kebetulan sore hari ini sedang kondisinya pasang turun, jadi maka arus sungainya agak sedikit kering. Dan di sini terlihat sekali pohon-pohon yang ada di sekeliling jalur yang kita lewati. Jadi harus sangat hati-hati, jangan sampai speednya nanti tertumbur kayu atau dahan pohon, teman-teman.
Arus lalu lintas di tempat ini dominasi oleh transportasi laut ya. Jadi kalau untuk angkutan seperti halnya kebun sawit, buah sawit yang akan kita jual ke PKS itu diangkut menggunakan kapal-kapal tongkang ya. Cukup lumayan banyak juga sih. Tetapi kalau untuk angkutan transportasi penduduk itu biasanya menggunakan speed ya, karena kalau mau menggunakan jalur darat itu kita harus muter lagi ke daerah Pulau Rimo ya untuk sampai ke kota Palembang. Untuk penghasilan penduduk di sini didominasi oleh persawahan dan perkebunan sawit ya, karena di sekeliling sungai itu terdapat persawahan-persawahan yang biasa ditanami dengan jagung ataupun ditanami dengan padi kalau pas musim penghujan ya. Karena area ini termasuk area tanda hujan, jadi kalau tidak ada curah hujan itu biasanya kita agak kesulitan untuk bisa menanam padi, sahabat Mang Cuko. Iya ya sudah aman lah itu. Atau mau beli motor katanya, mau bonceng Aisyah. Bapak itu Guys, akhirnya nyampe juga tadi setelah kita naik speedboat kurang lebih sekitar hampir 30 menit kita udah nyampe. Hari ini jam 5 sore
Jadi ini kita istirahat dulu di sini. Kita istirahat, nanti besok kita lanjutkan jalan-jalan kita, eksplorasi di daerah perairan ya. Oke, kita sambung di part kedua. Selamat sore.